Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa, semoga sampai saat ini selalu sehat dan tetap semangat, amin. Oke, di video kali ini akan membuat tutorial tips memilih kompor induksi hemat listrik. Jadi banyak yang pada takut pakai kompor induksi ya, karena belum tahu cara perhitungan per kWh. Makanya pada takut. Padahal dibanding kulkas, kompor induksi ini lebih hemat dalam per bulan. Dan bagaimana caranya, tipsnya, dan cara menghitung per kWh tagihan listriknya, langsung saja kita ke videonya. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Banyak yang beranggapan kompor induksi ini boros listrik karena wattnya besar, dan itu salah besar ya. Walaupun ini wattnya besar, tetapi durasinya hanya sebentar dalam memasak, beda sama kulkas 24 jam. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Oke, yang pertama-tama kita cara memilih tips kompor induksi yang hemat listrik, yaitu pilih yang 600 watt ya. Yang 600 watt seperti ini. Sakmono atau Daiwo atau yang lain-lain advance sama saja, yang penting 600 watt. Dan kita buktikan, kita ukur pakai wattmeter. 00. Kita colok dulu apakah ini akurat ya. Kita hidupkan, mentok ya, mentok di 600 watt. Apakah benar? Iya, 614 watt. Kalau listrik 900 aman terkendali. Dan kita akan masak air. Ini sekitar 1 liter ya. Berapa durasinya? Sambil kita menghitung ya. Jadi pertama kali, misalnya listrik kita, listrik PLN di rumah. Ini yang 900 per kWh, 1.300 rupiah. Kalau 1.300 kita bulatkan per kWh 1.500 rupiah. Kita bulatkan saja karena 1.400 sekian ya. Jelas? Jadi kWh singkatan dari kilowatt hour ya. Jadi satuan listrik yang dihitung PLN itu per jam. Walaupun ini wattnya besar, tapi kalau durasi memasaknya sebentar, hitungannya kan per 1 jam. Sekarang kita bandingkan dengan kulkas. Kulkas 2 pintu. Jadi kalau kulkas 2 pintu itu kompresornya 1/6 PK. Jadi 300 watt. 300 watt kali 24 jam sama dengan 7.200 watt per hari. 7.200 watt dibagi 1.300, karena tadi kWh 900, Rp 1.300 rupiah.
Ini non subsidi ya, non subsidi. 7.200 watt dibagi 1.300 berapa? 7.200 watt dibagi 1.300 rupiah sama dengan 5.538 rupiah. Anggaplah 5.500 rupiah ya, 5.500 rupiah per hari, karena kulkasnya 2 pintu. Ini untuk kulkas 2 pintu saja 5.500 kali 30 hari kali ya. Bisa dihitung 5 kali 3, jadi sekitar 160 ribu lah. Ini hanya untuk kulkas saja, belum yang lain-lainnya. Ini untuk kulkas 2 pintu ya, tadi 160 ribu per bulan. Untuk kulkasnya saja, kalau listriknya non subsidi 900 watt. Jelas? Sekarang untuk kulkas 1 pintu. Kulkas 1 pintu 200 watt. Sekarang kita hitung 200 kali 24 jam. Nah, 2 kali 24 4.004, jadi 4.400 per hari. Ini yang 1 pintu ya, 1 pintu 4.400 dibagi Rp 1.300 berapa hasilnya? Sekitar 3.000 sekian ya, sekitar 3.000 sekian, hampir 4.000, kurang lebih 3.800 rupiah lah. Ini hanya perkiraan saya ya. Oke, ini per hari kali 1 bulan, bisa dihitung sendiri ya. Ini yang 1 pintu, dan ini bisa dilihat real 10 menit sudah, belum ada 10 menit ya, 9.42. Ini 1 liter ya. Jadi untuk skala-skala rumah cukup. Kita bikin kopi dulu, karena walaupun buatnya besar, durasinya sedikit ya. Oke, sudah 10 menit, kita matikan. Ini 1 liter sudah mendidih. Nih, kompor induksi lebih cepat. Sekarang menginjak ke kompor induksi. Induksi 600 watt. 600 watt kompor induksi. Jadi hitungan kWh kilo watt hour ya, per jam. Ini standar internasional ya. Ini 600 watt yang kompor induksi ini tadi. Jadi hitung-hitungannya tadi masak 10 menit, 1 liter 10 menit. Anggaplah dalam 4 kali masak, sekali masak 15 kali 4. Ini hanya 60 menit, 1 jam. Hasilnya hanya 600 watt ini tadi ya. Jadi uangnya misalnya pakai 2 jam per hari masak,
hanya Rp1.500 per hari. Ini untuk kompor induksi karena hitungannya per jam. Paham ya? 2 pintu itu pakai 0,8 HP kompresor. Wattnya 300 watt. Dalam sehari kali 24 jam, anggaplah 20 jam, yang 4 jamnya jeda. Jadi ini 6.000 watt per hari. 300 kali 20. Ya. 300 kali 20 berarti 6.000 watt. 6.000 ya. Watt. 6.000 watt per hari. Jadi bisa dipastikan 150.000 hanya kulkas. Jadi pembayaran listrik kulkas 1 pintu itu di atas 200 sama yang lain-lain, sama kipas segala macam. Kalau kulkas 1 pintu. Ya. Dan sekarang kompor induksi. Ini baru 6 menit ya. Kompor induksi ini masak 1 liter ini itu 6 menit. Ya, kalau ini saya coba pakai air. Kalau kompor induksi itu bukan air saja, semua bisa masak. Ya, namanya kompor dan semakin turun ya. 546 watt. Kita tunggu baru 6 menit 30. Jadi saya hitung saja ini sudah mau mompal-mompal, mau mendidih ya 10 menit 1 liter ini tadi. Real 10 menit sudah, belum ada 10 menit ya, 942. Ini 1 liter ya. Jadi untuk skala-skala rumah cukup. Kita bikin kopi dulu sambil. Karena walaupun buatnya besar, durasinya sedikit ya. Ini 1 liter sudah mendidih. Nih. Kompor induksi lebih cepat. Ya. Kalau sudah mendidih, tinggal matikan saja sini. Ya. Dan bagaimana kalau untuk ngangetin sayur, ini ada labelnya. Ngangetin sayur kita hidupkan lagi. Misalnya ini sayur nih, kita angetin. Jangan pakai yang ini. Pakai yang ini saja 150 watt, level yang paling rendah ya untuk ngangetin sayur. Sudah hangat kita matikan lagi gini. Oke. Jadi simple. Jadi setelah kita matikan begini, ini udah mati. Tunggu beberapa detik, nanti mati otomatis. Jadi nggak usah dicabut-cabut, sudah aman. Kita tunggu beberapa detik. Ya. Kita tunggu beberapa detik. Nah, mati sendiri. Jadi nggak ada 1 menit mati otomatis. Ini sudah mati dan 00 ya. Oke. Ini udah mati otomatis. Kalau mau dicabut atau dikasih saklar juga lebih bagus. Kalau nggak dicabut juga nggak apa-apa. Terus bagaimana? Ada yang pertanyaan kompor induksi kan pancinya mahal itu. Ya, saya kasih ilmunya ya. Panci kompor induksi itu sebenarnya nggak harus khusus kompor induksi. Ini saya beli di pasar hanya 20.000. Ini kalau buat masak mie instan. Syaratnya magnet bisa nempel. Ya, kalau mau beli ke pasar bawa magnet. Ya. Kalau magnet nempel dipastikan kompor induksi bisa karena elektromagnetik. Ya. Belum tentu yang jualan kompor induksi paham karena dia hanya menjual saja, tidak menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena kami orang elektronik ya kita jelaskan. Ini juga nempel. Dan bagaimana kalau untuk wajan ya beli yang ceper, yang model begini saya yang ceper. Jangan wajan cekung yang nggak bisa kan. Karena Anda kan kadang-kadang berpikirnya telat gitu. Masa wajan cekung mau buat kompor induksi ya nggak bisa. Bahannya kan aluminium. Pakai yang model kayak gini yang agak ceper, yang agak besar. Harganya 30.000 atau 25 di pasar. Nih.
atau kayak gini bisa. Kita coba dulu apakah connect. Kita kasih air. Nah, kalau ini keluar angus karena ini dulu pakai kompor gas. Kalau ini yang khusus kompor induksi ya nggak ada angusnya. Ya itu saja ya. Kami hanya berbagi ilmu karena saya pakai sudah 2 tahun ini. Dan harganya ini ya saya beli dulu 200. Nggak nyampe 300 ya. Apakah connect? Connect tuh. Apakah ini connect? Yang penting magnet nempel. Connect. Sekarang kalau yang tidak, yang aluminium apakah nempel magnet? Nggak nempel, nggak bakalan bisa. Nih connect. Nah kalau nggak connect gimana? Tuh, kita kasih air dong. Tit, nggak nyambung itu namanya, nggak sinkron, nggak senyala. Jadi nggak harus beli panci-panci yang mahal, cukup bawa magnet nih, magnet. Ya magnet yang biasa buat tempelan kulkas tuh bawa. Nah, hanya ditempel saja, yang penting nempel bisa. Mau yang di rumah ada panci-panci banyak, pakai magnet saja. Kalau nempel dipastikan bisa, enggak. Oke. Jadi kesimpulannya, tip memilih kompor induksi ini merek apa saja boleh. Yang penting 600 watt, apalagi sekarang ada yang smart. Yang penting 600 watt kalau mau hemat listrik. Kalau listriknya 900 watt, kulkas nyala, yang lain nyala masih bisa ya. Yang merek ini masih oke. Ya. Dan pancinya tadi yang jelas panci nempel magnet ya. Nggak harus beli panci khusus kompor induksi, nggak masalah. Yang penting magnet bisa nempel karena ini masih mengandung logam. Ya, logam dan dilapisi dengan krom. Sebenarnya bukan stainless, ini krom. Lapisannya. Bahannya dari logam aslinya. Kalau aluminium dipastikan nggak bisa. Jadi kelebihannya ini lebih cepat ya, dan tidak ada angusnya kalau untuk masak. Kalau untuk kompor induksi dan misalnya ditaruh di depan, misalnya ada tamu pengen bikin kopi atau yang lain, itu cepat. Tinggal dinyalakan super cepat. Kebutuhannya misalnya pengen 4 gelas ya ambil air 4 gelas. Begitu, lebih cepat dan anti angus. Maksudnya tidak ada angusnya di sini. Dan semua ini kami tidak memaksakan harus beli. Kami hanya berbagi apa yang telah kami coba. Jadi kalau untuk 600 volt, anggaplah masaknya beberapa kali sehari lah, Rp3.000 per hari. Itu sudah paling sebentar-sebentar masak. Kalau lebih dihemat tadi dengan syarat masak pakai kompor induksi jangan ditinggal ngerumpi. Itu saja. Dan semua jenis panci yang nempel magnet dipastikan bisa. Jadi kalau mau beli goreng-goreng buat gorengan ya ini beli yang kayak gini, yang ceper. Yang model begini ceper, kasih minyak buat goreng-goreng sudah bisa. Dan ini kelemahannya tidak bisa untuk skala besar ya, skala keluarga cukup. Tapi kalau untuk skala dandang yang besar ya nggak bisa. Ini skala keluarga. Tapi ini super cepat. Terima kasih. Semoga paham yang kami jelaskan ya, karena kami hanya berbagi yang kami rasakan, yang kami sudah mengalaminya ya. Jadi itu tadi. Jadi walaupun wattnya 600 watt karena durasinya cepat ya, dipastikan kan hitungannya juga cepat. Beda sama kulkas. Kalau kulkas kan 24 jam non-stop. Itu saja. Jadi itu saja. Seperti rice cooker juga. Rice cooker itu 400 watt
450 watt, tapi kan masaknya nggak 24 jam, hanya kadang-kadang masak sekali 2 kali. Itu saja ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, dan kami tidak ada unsur untuk memojokkan harus beli kompor induksi, yaitu terserah, tergantung selera Anda, mau pakai kompor gas, mau pakai kayu bakar, mau pakai GoFood, itu terserah Anda. Saya hanya berbagi pengalaman karena kami di bidang elektronik harus dihitung secara rumus dan secara logika dan secara pembuktian, dan saya sudah membuktikannya. Dan ini awet, ini sudah 2 tahun. Ya kalau mau ya ini. Harganya sekarang sih nggak nyampe 300-200 sekian. Dan awet, saya pakai 2 tahun. Yang jelas tidak bisa skala besar. Ya. Ini sangat praktis. Ini kalau sudah dimatikan masih kedip, ini 0 watt. Mati otomatis hanya 33 detik. Cukup sekian. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.